Kasus hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh telah resmi dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Ini menandakan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilanjutkan ke tahap persidangan. Proses ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat kontroversi yang melingkupi kedua nama besar tersebut. Namun, di tengah perkembangan hukum ini, keluarga Fadel Bajideh tengah menghadapi ujian lain yang tak kalah berat. Menurut pernyataan sang kakak, keluarga Fadel saat ini berada dalam kondisi sulit. Selain belum bisa menjenguk Fadel di tahanan, mereka juga tengah dihadapkan pada masalah kesehatan serius. Salah satu anggota keluarga mereka sedang menjalani operasi pengangkatan tumor di rahim yang membutuhkan perhatian dan dukungan penuh dari keluarga. Lantas, langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh pihak Fadel setelah kasus hukum ini terpecahkan? Gimana Del? Hari ini akan dipindahkan gimana nih Fadel? Gimana dek? Kabarnya dek? Gimana sehat Fadel? Mungkin keluarga hari ini yang nemenin udah Fadel. RT panggil aja. RT-nya mana bang? Udah sehat ya? Dia sehat nggak? Sehat alhamdulillah. Kemarin sempat sakit kita pakai. Bang, Tante. Geser ke sana. Nah, Fadelnya di sini. Fadel sudah P21 ini Bang, seperti apa? mungkin Bang izin Bang. Ini rencananya mau dibawa kemana? Udah kejaksaan. Kejaksaan ya. Udah Udah ya, P21 kita udah P21. Nah, nanti dilemparkan ke kejaksaan. Semenjak udah dipindahin karena belum ada kabar ya, belum bisa dibesuk juga. Ya mudah-mudahan kita doain semua si Fadel baik-baik aja. Udah sih gitu aja. Kita belum ada kabar apa-apa. Berarti memang pihak keluarga sampai saat ini belum ada? Belum, karena kan memang belum boleh. Mungkin nanti diinfoin kali ya, kalau misalnya udah bisa dibesuk ke sana gitu. Alhamdulillah sih dia sehat, kuat, terus ya optimis. Ya, udah itu aja sih. Ya kita doain semua mudah-mudahan cepat selesai. Fadelnya juga dia kuat ya, yang penting kuat. Udah itu aja sih. Keluarga selalu support, pasti. Kebetulan juga kakak kan lagi operasi tumor dia. Pengangkatan rahim, tumor rahim, iya. Jadi lagi pada nggak di rumah lagi, pada besuk di sana. Seperti diketahui sebelumnya, Fadel Bajideh resmi dilaporkan oleh Nikita Mirzani pada September 2024. Fadel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys di dunia maya terjadi pada November 2024. Kedua kasus tersebut sama-sama dinyatakan lengkap atau P21 di awal Juni 2025. Lantas, akankah Fadel berhasil bertemu dengan Nikita Mirzani di persidangan seperti yang selama ini ia inginkan? Kebetulannya bareng ya. Entah, kalau buat saya sih di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Sudah diatur sedemikian. Mungkin ini doanya Fadel karena Fadel pengen banget ketemu sama pelapor, sama orang tuanya Loli. Harapannya tadi dia bilang semoga karena kalau P21-nya bareng, siapa tahu sidaknya bisa bareng jadi bisa ketemu. Mudah-mudahan. Kalau untuk hal yang baik kenapa enggak? Meski berperan sebagai pelapor dalam kasus yang melibatkan Fadel Bajideh, situasi Nikita Mirzani saat ini tak jauh berbeda. Setelah kasus hukumnya sendiri dinyatakan memasuki tahap 2, Nikita kini mendekam di rutan Pondok Bambu menunggu persidangan atas tuduhan yang menyeret namanya. Situasi ini menciptakan dinamika menarik di mana kedua pihak yang terlibat dalam konflik hukum justru sama-sama berada dalam posisi sebagai tahanan. Lantas, siapkah Niki menghadapi persidangan yang akan datang? Amin. Oh, iya. Dan Niki. Amin Niki. Kata-kata. Sehat kak. Sehat kak. Sehat sama Pesami kak. Sehat kak. Halo Bang. Halo Bang. Niki sehat. Sehat. Ini pesen buat fans apa sih? Pacar sebutung nih. Cantik banget kami. Oke. Wes.
rekan-rekan mundur dulu ya. Mundur dulu ya. Udah ya. Mundur dulu ya. Sama-sama. Maniki. Teh, kata-kata teh. Iwan kain sedikit sambil jadi teh. Maniki dan pindahin guys, ke Pondok Bambu guys. Setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara IM untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Ini kan sudah melalui tahap 2. Tandanya apa? Penyerahan semua perkara proses perkara pidana itu sudah dalam kewenangan jaksa, maka jaksa dalam waktu yang tertentu ya 14 hari kurang lebih dan atau kepastian hukum dalam masa penahanan sebagai tersangka adalah batas waktu di mana jaksa dapat menyiapkan surat dakwaan ya dan juga persiapan untuk tuntutan ya dalam apa? Menyerahkan, menyidangkan, mengajukan permohonan sidang kepada pengadilan negeri setempat. Jaksa mewakili negara atas nama korban yang merasa dirugikan tadi menguji bahwasannya terdakwa itu salah adalah saudara NM. Di sisi yang lain, pihak NM melalui penasihat hukumnya, pembela hukumnya itu menguji bahwasannya terdakwa tidak bersalah di hadapan negara. Ya, maka semua pihak ini sesuai dengan konstitusi kita menguji kebenaran material tadi dan itu sahnya luar biasa. Ketika memang Dr. Oki ini dihadirkan sebagai apa? Karena satu sisi kategori dokter itu memiliki keahlian profesi seperti lawyer, ya. Apakah dia dihadirkan sebagai ahli? Ini harus tahu nanti selanjutnya, ya. Atau dia dihadirkan bukan sebagai ahli. Kok bicara ahli kan karena keilmuannya, maka ini memiliki asas independen, ya. Dia tidak terikat dengan para pihak yang lain, tetapi menyampaikan ya keilmuan keahliannya sebagai medis, gitu loh. Nah, apakah dia sebagai ahli? Tentunya kan kembali kepada penasihat hukum, atau dia dihadirkan Dr. Oki ini sebagai saksi, salah satu saksi yang akan dihadirkan oleh saudara NM, oleh penasihat hukumnya nanti di persidangan. Tentunya ini kan terbuka semua, ya tadi yang saya sampaikan di awal, fakta-fakta persidangan tadi akan terbuka semua yang tidak pernah kita ketahui. Ya, masyarakat bisa menilai semua jalannya persidangan sampai tahap pembuktian.